kembali bersama saya dan Taufikur Rahman Ruki, Ketua Sementara atau Pimpinan Sementara KPK. Pak Ruki, tadi sudah Anda bicara tentang, saya tanya bahwa Anda seolah-olah akan mewakili kepolisian karena itu tudingan yang umum. Dan Anda sudah menjawab begitu. Saya kira di masa Anda ketika bertugas di sana juga itu tidak terlihat. Gitu. Bahkan mungkin Anda justru membuat polisi berbintang malah jadi tersangka. Ya, cuma ciri khas kami yang di jilid 1. Kami tidak terlalu banyak tampil dalam soal-soal penetapan seorang tersangka atau penyidikan. Saya tahu itu menarik, dramatis, tetapi kami tidak banyak tampil. Populer. Tetapi jilid 1 pernah menempatkan seorang jenderal polisi sebagai tersangka. Saya kira itu buat saya terus terang bukan sebuah kebanggaan. Bukan sebuah kebanggaan. Karena saya sendiri berangkat dari kepolisian. Tetapi itu adalah sebuah pembuktian bahwa makanya, buat saya adalah tidak menjadi persoalan apapun, siapapun dan dari mana. Makanya mungkin juga karena itu pernah terjadi, makanya orang akan berpikir soal BG kok tidak begitu, kira-kira begitu ya. Soal BG kami terganjal oleh putusan pra-peradilan. Seandainya putusan pra-peradilan itu dibatalkan, go. Pasti. Lalu kemudian ketika Anda ditunjuk, ini kan juga berbicara soal bagaimana Anda mendapatkan suara ya dari dalam. Dan yang terjadi adalah, ini memang masih sangat prematur untuk menilai kinerja Pak Ruki di sana, tapi ada gambar yang memperlihatkan bagaimana karyawan di sana demo. Dan kita lihat Anda juga akan ada di situ. Coba lihat. Para pemimpin yang katanya negarawan bisa saja membajak kita. Mereka bisa memenjara badan kita. Tapi mereka tidak akan pernah bisa memenjara hati kita. Kalau gedung ini bisa berbicara, dindingnya bisa berbicara, dia akan berkata, di dunia ini tidak ada yang abadi kawan-kawan, semua pasti akan hancur. Tapi kalau dindingnya bisa berkata, saya ingin hancur di peluru-peluru para koruptor. Pak Ketua, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Anda setelah menyaksikan itu? Ketika mereka melakukan orasi itu saya hadir. Saya senang. Jujur saya senang, saya terharu. Karena semangat mereka dalam pemberantasan korupsi masih sangat tinggi. Yang mereka perlukan sekarang adalah seorang pemimpin gerakan. Yang dibutuhkan seorang pemimpin gerakan, pemimpin gerakan yang bisa membawa mereka kepada sebuah percepatan yang benar. Sekali lagi saya katakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa dijadikan panggung untuk mendongkrak popularitas seorang. Tetapi betul-betul harus menjadi sebuah instrumen negara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tanpa punya agenda-agenda lain. Itu yang saya rasakan. Dan saya senang karena anak-anak saya, mereka yang tadi berorasi, itu telah menjadi pegawai KPK sejak saya menjadi ketua KPK. Kalau tidak salah Anda punya jawaban juga di dalam orasi itu ya. Kita boleh lihat. Saya senang. Saya terharu. Karena mereka jadi begini adalah bentukan kami jilid 1. Saya pimpinan KPK jilid 1 yang diminta turun kembali untuk menutup kekosongan pada jilid 3. Saya adalah bagian dari mereka. Karena itu dengan senang hati saya dengarkan, saya simak, dan saya tanda tangani. Tidak ada yang salah dengan jawaban Anda karena Anda adalah orang pertama dan yang kemudian membuat orang-orang yang tadi demo untuk menghadap Anda adalah orang-orang yang Anda pilih juga dulu kan? Mereka tidak meminta saya untuk menghadap saya. Tetapi saya yang dengan senang hati turun bergabung dengan mereka. Mereka tidak meminta pimpinan turun. Saya tanya Profesor Indiarto, Pak Id, nggak sibuk kan? Nggak, ayo kita turun. Kita gabung dengan teman-teman.
Aspirasi mereka apa? Yuk kita dengar. Pak Ketua, bagi saya KPK belakangan ini kan itu ada suara karyawan seperti itu, ada suara publik yang Anda bisa rekam dari TV, dari koran, ada suara LSM yang masuk ke sana, ada suara presiden, ada suara polisi, ada suara para penegak hukum. Itu begitu banyak. Menurut saya berputar-putar di kepala itu begitu banyak. Itu pressure atau apa untuk Anda sebetulnya? Tantangan untuk saya. Tantangan yang besar. Masing-masing orang dengan sudut pandang yang berbeda. Jangankan yang di luar, yang di dalam pun belum memiliki kesamaan persepsi, belum memiliki kesamaan pemahaman. Antara saya dengan para pegawai saja, mereka melihatnya dari sisi kasus. Kasus BG kita kalah, pimpinan kok nyerah. Tapi saya melihatnya bukan dari kasus, tapi dari masalah. Masalah yang ditimbulkan oleh pembatalan penyidikan pengadilan. Dan ini memerlukan kemampuan untuk membaca. Saya tahu kadang-kadang keputusan tidak populer, tetapi itu secara pelan-pelan kami komunikasikan. Tetapi Pak Ketua, sebagai Ketua KPK, biasanya publik itu membutuhkan seorang yang berpikir dan bertindak progresif. Bagaimana posisi itu untuk Anda? Saya masih mempertahankan progresivitas itu, tetapi saya juga memerlukan sebuah kesabaran yang progresif. Kesabaran progresif Karena atau untuk ekstra? Ekstra kesabaran. Karena banyak sekali yang dijelaskan, banyak sekali yang harus diyakinkan, dan tidak mudah meyakinkan teman-teman yang seperjuangan. Jangankan yang di luar. Teman-teman ikatan alumni, lintas alumni, kawan-kawan saya rata-rata seusia sedikit lebih muda, bahkan ada yang lebih tua. Saya tahu betul bagaimana mereka berjuang melawan korupsi. Pak Ruki, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali.